Oke, kita unboxing lagi. Kali ini kita kedatangan, enggak sih, aku beli. Ini paketan motherboard plus prosesor yang bakal jadi konten rakit PC kere-hore di channelnya Kudetek. Ini di channel Kudet Random kita unboxing dulu ya. Jadi sekarang harga AMD tuh udah mulai pada turun coy ya kan. Sekarang harga Ryzen 3 3200 aja yang tadinya nyentuh 2.200.000 sekarang udah 1,8, bahkan ada yang jual 1,7, tapi itu Queen prosesor sih ya. Toko yang katanya sih kurang rekomen gitu, karena memang itu garansinya internasional, sedangkan kita kan nyarinya garansi resmi Indo gitu, garansi resmi distri Indo gitu kan. Tapi ini aku beli di salah satu toko namanya Expert Komputer, apa ya, lupa ingat juga gue. Ini aku beli paketan Mobo sama prosesornya, cuma ini bukan bundling sih, aku beli satu-satu coy. Tapi prosesornya itu aku beli yang tray aja gitu, nggak sama boxnya. Dan ya benar sekali kita pakai motherboard. Hari ini kan rakitan PC kere-hore, aku pakai motherboard dari ASRock sih tuh. ASRock A320M HDV yang Rev 4, maksudnya versi yang keempat gitu loh. Ini udah support AMD Ryzen 3000 series ready tanpa harus yang namanya update BIOS gitu loh. Kadang kan kalian nggak bisa tuh, atau kalian nggak tahu, nggak ngerti caranya update BIOS tuh kayak gimana. Nah, yang ASRock A320M HDV R4 ini, dia nggak perlu update BIOS, udah support yang namanya Ryzen 3000 series. Nah, ini motherboardnya dulu. Sekarang tinggal prosesornya. Nah, buat prosesornya walaupun tray, dia tetap dikasih box. Cuma boxnya ini box custom gitu loh coy. Box custom tuh ada heatsinknya. Di belakang udah kelihatan tuh heatsink sekaligus pasta prosesornya. Dan lumayan sih, kenapa aku nggak beli yang ada boxnya. Nambah 50.000 gitu, males juga sih nambah 50.000. Nah, ini dia, aduh udah lama banget nggak ngeliat ASRock A320 ya. Ini sering banget dipakai dulu karena memang rakit PC kere-hore kan. Di sini ada tulisannya tuh ya, kalian bisa lihat nggak sih? Bisa lah harusnya kan, Athlon 2000 GE series support gitu kan. Terus di sini udah kelihatan AMD Ryzen 3000 series. Jadi kalau misalkan kalian pakai Ryzen 3 3200G, ini nggak perlu update BIOS lagi. Wih, ini dia. Ini harganya sekitar berapa sih? Aku cek dulu. Harga motherboardnya itu 739.000. Harga prosesornya 815.000. Udah turun loh. Tahu nggak Athlon itu? Oh, ini prosesornya di sini. Berarti ini coolingnya doang, coy. Athlon 3000G itu pernah nyentuh 1,5 juta, buset. Naiknya tuh 2 kali lipat, Pak. 1,5 juta cuma dual core, coba. Pentium aja nggak semahal itu. Sorry. Pentium dari Intel ya kan, Pentium yang Gen 11, Gen 12 nggak semahal itu. Makanya pun AMD gila apa ya? Masa prosesornya naik 2 kali lipat? Aku tuh dulu pernah ngerakit pakai Athlon 3000G tuh di harga 700.000 coy. 736.000 ya, mirip sebenarnya sama harga Mobonya gitu loh. Tapi sekarang udah turun sih, dan udah mulai turun dan makin turun sih harusnya ya, karena Ryzen 6000 series bakal keluar kan. Kita nggak tahu kapan sih ya. Dan ini aku beli di harga 815.000, lumayan sih coy. Cuma memang ya tray kan. Nah, kondisi tray tuh kayak gini. Kalau misalkan kalian tanya, "Bang, prosesor tray itu maksudnya kayak gimana sih?" Prosesor tray ya kayak gini. Ini wadahnya sama prosesornya doang dapatnya. Kalau tray plus fan ya kita dapat fan-nya juga gitu. Bedanya itu aja, nggak dapat box aja. Terus garansinya tetap full kok, garansinya resmi gitu. Ya prosesornya 3000G, ini dual core 4 thread ya. Buat ngeliat coolingnya Athlon tuh jelek sih coy. Coolingnya Athlon tuh kayak gimana ya? Nanggung gitu loh. Cuma buat dual core 4 thread ini udah cukup sih. Dan kita udah dikasih pasta. Jadi kalian nggak perlu bingung lagi beli pasta lagi. Ini kayak cooling jadul tuh nggak sih? AMD jadul tuh begini Pak. Bentuknya sangat-sangat minimalis dan kecil ya coolingnya ya. Tapi ya oke lah daripada nggak dapet sama sekali kan. Dan ya untuk motherboardnya coba kita cek. Mobonya sih sebenarnya basic banget. Kita dapat ini manual book, terus dapat kartu garansi 3 tahun coy. Ini dia kalau beli apa produk resmi Indo ya, kita dapat garansi 3 tahun ya. Aman lah, garansi 3 tahun tuh lama loh. Terus kita dapat kabel SATA, dapat 2 ya, kabel SATA 2 sama back panel yang belum ketempel. Maklum lah ini Mobo low end parah. Dan ya ini dia motherboardnya.
Oke, kita nggak dapet baut M.2 karena nggak tahu sih kenapa kita nggak dapet baut M.2 ya. Oke, kita taruh dulu untuk boxnya. Dan kok iya ya, kenapa kita nggak dapet baut M.2 ya? Ini dia untuk motherboardnya. Anjir, aku udah kangen banget sama Nimobo coy. Karena dulu tuh sering banget ngerakit pakai ini A320. Karena ASRock ini paling murah harusnya sih. Harusnya sih ASRock paling murah ya coy. Bentar, baut M.2 tuh nggak dapet. Oh ini, alhamdulillah dapet satu ya. Aku kira nggak dapet buat M.2-nya, dapet satu biji karena memang ini kan cuma ada satu M.2 slot ya kan. Ya inilah motherboardnya Pak. Sebentar aku zoom dulu ya. Ini kameranya aku zoom dulu. Motherboardnya basic banget sih Pak. Nggak ada heatsink VRM ya. VRM-nya telanjang gitu, polosan, 2 slot RAM. Tapi pengunci slot RAM-nya itu cuma ada satu di bagian sini ya, bagian sini doang. Sini nggak ada penguncinya. Terus dikasih 1x16 pin PCI, port PCI apa sih, slot PCI buat VGA. Sama ini 1x4 nih. PCI 1x4 buat WiFi bisa, buat Bluetooth bisa nih, bisa dipakai. Sama ada satu slot M.2 NVMe. Nah, lumayan nih kalau kalian mau pakai M.2 NVMe ya kan. Kalau desainnya sih ya basic sih, cuma ada desain-desain garis-garis tegas gini lah yang nggak polos-polos amat gitu kan. Terus ini ada pengunci buat fan-nya. Dan kita dapat USB 3, nggak ada RGB header-nya juga. Dan kita lihat coba untuk portnya Pak. Portnya sih ya standar, cuma ini udah cukup lengkap sih buat kelas ya low end ya kan. Ada HDMI, tapi nggak ada DisplayPort. Sayangnya nggak ada DisplayPort gitu loh. Jadi cuma bisa 144 harusnya, nggak bisa 165 Hz ya. Ada di-sub. Ini di-sub mentoknya cuma di 60 Hz atau 75 Hz. Ini 60 sih. Kalau HDMI kan 120 atau 144 Hz. Kalau di-sub itu 60 Hz. Nah, kalau yang ini nih, DVI 75 Hz bisa, 144 Hz harusnya bisa. Dapat 6 buah USB, yang 4 ini USB 3, yang 2 ini USB 2. Dan ininya masih standar ya untuk audionya, Realtek standar. Ya, sebegitu standarnya ini sih. Tapi ya buat Athlon 3000G udah cukup banget sih sebenarnya coy. Dan ya kira-kira itu dia. Ditunggu aja konten rakit PC-nya. Semoga sih bisa diteken ya. Ini harusnya sih 2,8 juta ngerakitnya coy. Oke, terima kasih udah nonton. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau saya jelek. Dan sampai jumpa di lain video. Dadah!